Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, fal yasil rahimahu, maka sambungkanlah tali silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh apa? Menyuruh berbuat baik kepada kerabat dekat. Dan menyertakannya bersama orang tua. Menyamakannya bersama dengan orang tua. Yang dimaksud di sini apa? Am berarti ya. Am atau ammah atau khol atau khola. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Nah, yang artinya sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu musyrik. Menjadikan sesuatu itu apa? Musyrik. Musyrik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan kepada kerabat dekat. Kedudukannya sama antara kerabat dekat dengan orang tua. Disamakan ya. Paman, bibi, kalau di Sunda mah paman, adik, ayah, atau uwa. Kalau uwa biasanya kakak. Wa fil hadithi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, fal yasil rahimahu, maka sambungkanlah tali silaturahim. Walladzi yuhsinu ila aqribihi, dan orang yang berbuat baik kepada kerabatnya, yuwassi'ullahu alaihi fi rizqihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan kepadanya rizki. Wa yutilu umrohu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umurnya. Wa fil hadithi, ini hadis lagi ini, silatul qorobati masrotun fil mali. Jadi menyambungkan silaturahim dengan kerabat dekat, masrotun fil mali, akan bertambah harta. Silaturahimi tazidu fil umri, silaturahim itu akan menambah apa? Umur. Wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa perdosaannya. Ini apa ini? Dari apa ini? Dari menyambungkan silaturahim dengan kerabat dekat. Ini banyak nih manfaatnya nih. Makanya ini harus harus dikerjakan, dipraktekkan bagi yang punya paman, uwa, bibi. Karena apa? Karena kedudukan mereka itu menempati kedudukan orang tua. Bisa jadi pengganti orang tua kalau orang tuanya tidak ada. Paman atau uwa, atau kalian jadi uwa misalkan, atau jadi paman, kalian punya punya kewajiban menyambungkan tali silaturahim.
Jangan sampai putus. Wa fil hadisi atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun, datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Nah, si laki-laki ini ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni aznabtu dzanban aziman, fahali min taubati." Ya Rasulullah, saya telah banyak berbuat dosa yang besar. Saya ini punya dosa banyak. Saya ini selalu berbuat dosa yang besar. Fahali min taubatin. Apakah bisa kalau saya bertobat? Bolehkah saya bertobat? Faqala, maka berkata Rasulullah, halaka min ummin? Kamu masih punya ibu? Kata siapa ini? Kata Rasul. Qala, lah, enggak, saya sudah tidak punya ibu. Berkata lagi Rasul, qala fahalaka min khalatin? Apakah kamu punya khal, punya bibi? Qala, na'am. Ya, saya punya bibi. Qala, maka berkata Rasul, fabirroha, maka berbuat baiklah kepada kholah atau kepada bibi dari ibu. Nah, jadi seorang laki-laki datang kepada Rasul, dia senantiasa apa? Berbuat dosa. Berbuat dosanya tidak tanggung-tanggung dia, berbuat dosa besar dia. Terus pengen insaf, pengen tobat. Bisa nggak saya kalau saya tobat? Nah, Rasul bertanya, masih punya ibu nggak kamu? Enggak, saya nggak punya ibu. Rasul menjawab, punya bibi. Ya, saya punya bibi. Punya bibi, punya uang. Ya, saya punya bibi. Nah, kalau begitu, udahlah kamu berbuat baik saja kepada bibi. Nah, kalau disunah. Kalau kakak dari ibu berarti wa, itu istilahnya. Jadi si khol ini, al-kholatu, kedudukannya seperti apa? Ibu, bibi, wa. Nah, itu. Wa ammal ladzi yusiu ila aqribihi wa yu'dhihim fa innahu bil aksi min dzalika. Dan ada orang yang berbuat jelek kepada kerabatnya, wa yu'dhi, dan menyakiti kerabatnya. Jadi ada orang berbuat jelek kepada kerabatnya, menyakiti kepada kerabatnya. Fa innahu yang terjadi malah sebaliknya. Bukan keberkahan yang didapat, tapi apa? Hilang dari yang namanya keberkahan. Wa yumna'u an dukhulil jannati kama fil hadis. Dan kalau orang yang selalu berbuat baik kepada kerabatnya, maka tidak diperkenankan untuk masuk surga. Jadi kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kerabatnya. Ada lagi ini hadisnya ini. Wa fil hadisi la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa yu'ajjilullahu lahu uqubat dunya.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensegerakan, akan mempercepat hukumannya di mana? Di alam dunia. Nah, seperti ini. Idza asa ilaika aqribuka masalan. Ini ada perumpamaan. Nah, kalau ada kerabat dekat nih yang berbuat jelek kepada kamu, nah, berbuat jelek, berbuat kurang ajar pada kamu, nah, fasbir. Maka apa? Sabar. Ibu punya uak teh dan tidak merhatikan, tidak mengerti. Nah, terus senantiasa, ini ada contohnya nih, waqabil isa'atahum bil ihsan, maka sambutlah kejelekan mereka itu dengan kebaikan, balaslah kejelekan mereka itu dengan kebaikan. Kalau ada kerabat dekat yang jelek kepada kita. Ini ada kisahnya lagi nih. Wa fil hadithi anna rajulan qala. Nah, ini ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, hei Rasulullah, innali qarabatun asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasul, saya ini punya kerabat nih. Saya menyambungkan silaturahim kepada mereka, wa yaqta'unani, tapi mereka memutuskan silaturahim. Saya senantiasa silaturahim, ingin menyambut, tapi mereka apa? Senantiasa apa? Ingin memutuskan. Wa uhsinu ilaihim. Nah, bukan hanya menyambungkan. Saya juga senantiasa apa? Berbuat baik kepada kerabat dekat itu. Wa yusi'una ilayya. Tapi mereka senantiasa berbuat jahat kepada saya. Wa ahlumu anhum, dan saya apa? Sabar kepada mereka. Sabar. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka berbuat bodoh kepada saya. Faqala la in kunta kama qulta, kalau benar apa yang kau katakan seperti begitu, benar yang mana? Kamu menyambung silaturahim, mereka memutuskan. Kamu berbuat baik, mereka berbuat jelek. Kamu berbuat sabar, mereka berbuat bodoh. Nah, dibalasnya senantiasa begitu. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan, luar biasa itu. Nah, kalau kalian kan beda. Dihina menghina. Apa? Dihina menghina. Orang tua yang tidak punya dosa, kalian hina. Padahal orang tuanya jauh di rumahnya, kalian hina. Karena itu jahat, itu namanya itu. Kamu yang berbuat jelek kepada teman kalian, yang dihina siapa? Orang tuanya. Kan culun itu namanya itu. Orang tua yang tidak punya dosa diejek-ejek oleh kalian, dihina-hina oleh kalian. Padahal posisinya kalian tinggal di mana? Pesantren. Tahu mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Ngepek ke siapa? Ke orang tua. Tidak boleh itu. Bayangkan oleh kalian, orang tua kalian tinggal di rumah masing-masing. Oleh kalian dihina. Oleh kalian dihina. Na'udzubillah. Jangan, itu tidak boleh. Harus berperasaan. Jadi tidak boleh bawa orang tua itu. Dan posisinya kamu adalah orang yang mengerti agama, tapi kamu jahat kepada orang tua yang lain. Tidak boleh.
Jangan sampai kedengaran. Kalau orang yang tidak belajar agama, kita ini tiap hari belajar agama. Jangan sampai orang tua yang tidak ikut-ikutan tinggal di pesantren senantiasa mengasihi kepada kalian dihina oleh temannya. Nauzubillah. Nauzubillah. Brengsek sekali itu orang atau santri yang menghina orang tua yang lain. Betapa tidak tahu dirinya gitu. Dia makanya itu belajar tahu diri. Walaupun bercanda tidak boleh bawa-bawa orang tua. Kasihan orang tua. Orang tua tidak pernah berbuat dosa, malah jarang tidak pernah ketemu, diejek-ejek. Jangan. Lain kunta kama kulta, kalau benar apa yang kamu katakan seperti begitu, faka'annama tusifuhumul malla. Jadi tusifuhumul malla ini apa? Imuhum arromadal harro. Jadi kalau kamu berbuat baik dibalas dengan kejelekan, kamu menyambungkan tali silaturahim, mereka memutuskan, itu seolah-olah kamu ngasih makan mereka itu apa? Debu yang panas. Debu yang panas. Iya, saking apa itu kamu mendapatkan pahala yang besar, sementara mereka itu mendapatkan apa? Dosa yang besar. Walaupun pada posisinya kamu senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kamu udah berbuat baik dapat pahala. Tapi kebaikan kamu yang diberikan kepada kerabat dekatmu, seolah-olah kerabat dekatmu itu apa? Memakan debu yang panas. Wa huwa tasbihun lima yalhaquhum minal ismil azim bisa babi aziyatika. Dan ini adalah perumpamaan atau tasbih bahwasanya apa yang menimpa mereka itu bagian daripada dosa besar, karena sebab menyakiti kamu. Mereka menyakiti kamu tapi kamu tidak merasa tersakiti, maka itu bagi mereka itu seolah-olah kamu itu ngasih makanan debu yang panas, sementara kamu mendapatkan pahala yang luar biasa. Walaupun kamu mengasih kebaikan yang luar biasa, itu berupanya kebaikan. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihi madumta ala dzalika. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersama kamu, menolong kamu terhadap dari mereka. Jadi gitulah madumta ala dzalika, selama kamu berbuat yang seperti tadi itu. Yang tadi kamu memberikan kebaikan tapi seolah-olah yang diberikan oleh kamu itu adalah debu yang panas yang diterima oleh mereka. Makanya belajar nih, kalau kita mempraktekkan hal seperti begini di pesantren, taruhlah ada oknum santri di pesantren yang hobinya teh menghina, besok ada ayawai di mana-mana juga, hobinya teh menghina, berijeng orang yang suka menghina teh tidak tahu diri, tidak kontrol diri, sama dalam dirinya juga penuh dengan kehinaan, sementara hobinya menghina. Nah kalian sabar, biarkan saja. Oh ya, naam, luar biasa itu luar biasa. Makanya bagi kita tidak boleh menghina, apalagi membawa-bawa orang tua, apalagi membawa-bawa paman misalkan, membawa-bawa bibi, tidak boleh. Karena bibi, paman itu menduduki posisi ayah atau ibu. Paman menduduki
menduduki posisi ayah, bibi menduduki posisi ibu. Tidak boleh dihina-hina.